السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa istiqamah di atas jalan takwa, karena takwa inilah ma'asyiral muslimin yang akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak, yang akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup di alam barzakh dan menghantarkan kita menuju kenikmatan yang abadi, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Muharram, awal bulan dari tahun Hijriyah, dan ada yang menghitung hari ini sudah masuk pada tanggal 6 bulan Muharram. Memang ada perbedaan, ada yang menghitung awal bulan Muharram itu mulai pada hari Ahad, ada yang menghitung mulai hari Senin. Ma'asyiral muslimin, bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama di antara keutamaan bulan Muharram adalah bulan Muharram merupakan salah satu dari bulan-bulan haram. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang sudah tertulis di dalam kitab Allah semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut adalah 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dijelaskan
oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah 4 bulan yang dijelaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan ma'asyiral muslimin, disebut bulan-bulan haram karena bulan-bulan tersebut memiliki keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan-bulan haram merupakan bulan di mana amal-amal kebaikan kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Namun berhati-hatilah, karena di bulan-bulan haram juga perbuatan-perbuatan dosa, ganjaran dosanya, hukumannya lebih berat dibandingkan dengan berbuat dosa di bulan-bulan selain bulan-bulan haram. Dan bulan ini sejak zaman jahiliyah telah dimuliakan, sehingga orang-orang Arab jahiliyah sebelum mereka tersentuh dengan Islam sudah memuliakan bulan-bulan haram ini, sehingga peperangan yang biasa terjadi di antara mereka berhenti semuanya melakukan gencatan senjata demi menghormati bulan haram. Dan penghormatan ini tetap dilestarikan di dalam Islam, diperkuat dengan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Di antara keutamaan bulan haram disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrullah, bulannya Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus syahri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Sebaik-baik bulan adalah bulan yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, kita mengetahui bahwa semua bulan-bulannya Allah, semua makhluk-makhluknya Allah. Namun penyandaran kepada Allah terkait dengan bulan Muharram ini menunjukkan keutamaan, menunjukkan kemuliaan. Sebagaimana masjid disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Kita tahu bahwa seluruh rumah, seluruh bangunan, bahkan langit dan bumi beserta isinya miliknya Allah. Namun Allah menyebut secara khusus masjid disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Ka'bah disebut dengan Baitullah. Untuk apa? Menunjukkan ketinggian, derajat, kemuliaan dari apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan bulan Muharram disebutkan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Apa yang dianjurkan? Amalan-amalan apa yang dianjurkan kita di dalam bulan Muharram? Tentunya di bulan ini, di bulan awal tahun Hijriah ini, tentunya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena prinsip seorang Muslim adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Prinsip seorang Muslim tidak boleh hari ini sama dengan hari kemarin, apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Demikian pula tahun baru Hijriah ini, ma'asyiral muslimin, kita jadikan sebagai bulan tahun kita lebih baik daripada tahun berikutnya. Kita jadikan sebagai tahun perubahan bagi kita, introspeksi diri terhadap apa yang sudah kita kerjakan, introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan. Perhatikan salat 5 waktu kita, perhatikan hubungan kita dengan Allah, perhatikan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, perhatikan dan jadikan apa yang sudah kita kerjakan
sebagai cermin buat kita untuk melangkah ke depan dengan langkah yang lebih baik. Apa yang kurang, apa yang kita tinggalkan dari kewajiban, maka segera kita bertaubat kepada Allah. Kita kerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Jika ada yang rusak antara hubungan kita dengan Allah, segera perbaiki. Terutama salat 5 waktu ma'asyiral muslimin. Bagi yang belum melaksanakan salat 5 waktu dengan baik dan benar, bertaubatlah kepada Allah. Itulah amal ibadah yang pertama kali dihisab dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Maka bertakwalah kepada Allah. Bagi kita yang masih meremehkan salat, ketahuilah bahwasanya kehidupan ini sangat-sangat singkat dan kematian bisa datang kepada kita dalam waktu yang tidak kita duga, dalam saat yang tidak kita duga. Maka perhatikan salat 5 waktu kita. Demikian pula kita introspeksi diri terkait dengan hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Adakah hubungan yang terputus? Adakah hubungan yang rusak? Karena Allah Subhanahu wa taala meridai manusia yang bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa? Takwa itu adalah menjalankan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban itu terkait antara dia dengan Allah atau terkait dengan antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara-saudari kita, dengan kerabat-kerabat kita, dengan tetangga-tetangga kita. Karena hubungan dengan manusia juga merupakan kunci keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di antara hal yang disunnahkan di dalam bulan Muharram dan ini sangat-sangat dianjurkan adalah memperbanyak puasa. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Perbanyaklah puasa sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa, tentunya puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu, jika kita mampu untuk berpuasa, kita mampu untuk memperbanyak puasa, maka perbanyaklah puasa di bulan Muharram. Dan jika di bulan ini kita tidak mampu berpuasa, maka jangan tinggalkan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram disebutkan keutamaannya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan puasa di tanggal 10 bulan Muharram atau yang dikenal dengan tanggal Asyura atau hari Asyura, beliau bersabda, yukaffirus sanatal lati qablahu. Hari itu jika kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka puasa 1 hari, bahkan tidak sampai 1 hari kita berpuasa, itu menggugurkan dosa-dosa 1 tahun kita. Ini fadilah yang besar. Dan jika kita bisa menambah, maka tambahkan dengan tanggal 10, tambahkan tanggal 9. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada tanggal 10, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi mereka, maka beliau pun berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya saya hidup pada tahun berikutnya, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tanggal 10 bulan Muharram disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam alasan beliau berpuasa. Karena Yahudi berpuasa, dan kenapa mereka berpuasa? Karena mereka mengucapkan atau dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Karena pada tanggal 10 bulan Muharram itu tanggal Allah menenggelamkan Fir'aun. Allah membinasakan Fir'aun dan Allah memenangkan dakwah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim di tanggal 10 bulan Muharram dia berpuasa karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena Rasulullah berpuasa. Dan Rasulullah puasa di antaranya karena tanggal itu merupakan tanggal yang mulia. Ma'asyiral muslimin, yang perlu dicatat bahwa pada tanggal 10 Muharram tidak ada ritual-ritual apapun selain berpuasa. Itu bukan hari kegembiraan dan bukan hari ratapan. Sebagian orang melakukan menciptakan ritual-ritual yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hari kegembiraan dan juga bukan hari ratapan. Karena ada sebagian yang meratapi di tanggal 10 karena mereka menganggap dan karena adanya peristiwa yang tragis, yaitu wafatnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya hari wafatnya bukan hari ratapan, tidak ada di dalam Islam hari kita untuk meratap. Dan ingatlah ma'asyiral muslimin bahwa agama kita adalah agama yang berbasiskan ilmu syar'i, berbasiskan kitab Allah, berbasiskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita menegaskan ada hal-hal keyakinan atau hal-hal yang perlu kita anggap benar, maka jangan pernah keluar tentunya dari ketetapan Allah dan keluar dari ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu yang menjadi tuntunan bagi kita. Oleh karena itu kita beramal di bulan Muharram sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita isi hari-hari ini, bulan Muharram ini, kita isi dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Dan kita berupaya untuk sebisa mungkin menahan diri dari perbuatan-perbuatan zalim. Karena kezaliman di bulan Muharram dosanya lebih berat, dosanya lebih berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin, hal ini juga patut kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Sampaikan kepada mereka, ini adalah bulan suci. Ini bukan bulan-bulan seperti bulan biasa. Karena ilmu adalah kewajiban bagi kita untuk mempelajari dan menyampaikan terutama kepada keluarga kita. Sebelum saya tutup, mungkin ini berkali-kali saya sampaikan, yaitu terkait dengan bicara ketika khatib naik di atas mimbar. Katailah ma'asyiral muslimin, bagi kita yang belum faham, belum mengetahui, insya Allah dimaafkan. Tapi jangan sampai kita ulang. Siapa yang berbicara ketika khatib berbicara, maka dia telah menyia-nyiakan salat Jumatnya. Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan saya melihat masih ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang berbicara kepada kawannya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ingatlah ketika khatib naik di atas mimbar, kita masuk masjid, ada siapapun orang mengajak kita berbicara, jangan direspon. Silakan direspon dengan memberi isyarat. Karena memang adab ketika kita masuk masjid, khatib berbicara, adabnya adalah kita diam. Diam untuk mendengarkan, bukan diam untuk tidur tentunya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi. Kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.